Halo siswa-siswi kelas 10 IPA SMA Katolik Raja Wali. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengenalan laboratorium kimia dan keselamatan kerja. Laboratorium kimia adalah tempat dilakukannya riset, eksperimen, pengukuran, ataupun pelatihan ilmiah yang berhubungan dengan ilmu kimia. Seluruh siswa-siswi selama di laboratorium akan menjadi praktikan atau orang yang melakukan praktikum. Adapun fungsi dari laboratorium kimia yaitu 1. Memberikan kelengkapan bagi pelajaran yang telah diterima sehingga antara teori dan praktek bukan merupakan dua hal yang terpisah. 2. Memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi siswa. 3. Memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah dari suatu objek dalam lingkungan alam dan lingkungan sosial. 4. Menambah keterampilan dalam menggunakan alat dan media yang tersedia untuk mencari dan menemukan kebenaran. 5. Memupuk rasa ingin tahu siswa sebagai modal sikap ilmiah seorang calon ilmuwan. Sekarang kita akan melihat semua peralatan yang digunakan selama menjalankan praktikum di laboratorium kimia. Umumnya, semua alat-alat di laboratorium kimia merupakan alat yang berbahan kaca. Hal ini karena umumnya kaca tidak mudah bereaksi dengan zat-zat lain dan memiliki daya tahan panas pada suhu tertentu. Ada apa saja alat di laboratorium kimia dan apa saja fungsinya? Mari kita simak. Gelas kimia adalah alat yang digunakan untuk menyiapkan larutan yang akan digunakan, tempat meresikan zat dalam volume banyak, dan melarutkan zat padat ke dalam pelarut dalam proses pembuatan larutan. Terdapat beberapa jenis ukuran, yaitu 50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, dan 1000 ml. Pipet tetes adalah alat yang digunakan untuk mengambil sejumlah tertentu zat cair serta memindahkannya ke wadah lain tetes demi tetes. Gelas ukur berfungsi sebagai alat pengukur volume cairan. Terdapat beberapa jenis ukuran, yaitu 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, dan 500 ml. Plat tetes digunakan untuk mereaksikan atau mengidentifikasi larutan dalam jumlah sedikit. Batang pengaduk digunakan untuk mengaduk larutan. Dan labu ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan membuat volume tertentu larutan dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Terdapat beberapa jenis ukuran, yaitu 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 500 ml, dan 1000 ml. Alat tersebut dapat kita gunakan dengan cara berikut. Gelas kimia yang telah berisi zat cair dapat kita pindahkan ke dalam gelas ukur dengan volume tertentu. Tuangkan zat cair ke dalam gelas ukur sebelum tanda batas. Jika yang dituangkan adalah zat cair yang pekat, gunakan batang pengaduk agar tidak terjadi percikan yang menyebabkan zat cair keluar dari gelas ukur. Selanjutnya, untuk menambahkannya hingga tanda batas, kita bisa menggunakan pipet tetes. Tekan karet pada bagian atas pipet tetes, kemudian langsung letakkan pipet tetes tersebut hingga ke dasar gelas kimia dan lepas tekanan pada karet, serta angkat pipet tetes tersebut. Selanjutnya, pindahkan zat cair tersebut tetes demi tetes hingga cairan di gelas ukur mencapai tanda batas. Perhatikan tanda batas, dilihat dari meniskus cekung sudah segaris dengan tanda batas. Tanda batas sendiri dilihat harus sejajar dengan mata praktikan. Plat tetes digunakan seperti berikut. Seperti yang bisa kita lihat, karena tiap lubang pada plat tetes hanya bisa diisi dengan sedikit oleh larutan, maka kita teteskan larutan tersebut dengan pipet tetes seperti berikut. Jangan sampai larutan keluar dari lubang pada plat tetes. Pada proses pengadukan, usahakan batang pengaduk tidak menyentuh dinding gelas kimia.
Mengukur larutan menggunakan labu ukur dengan volume yang tepat dapat dilakukan dengan cara berikut. Tuang zat cair hingga mendekati tanda batas, kemudian tambahkan zat cair menggunakan pipet tetes, sedikit demi sedikit hingga tanda batas. Agar larutan tercampur secara sempurna di dalam labu ukur, maka kita perlu mengaduk larutan di dalam labu ukur dengan cara berikut. Tutup labu ukur menggunakan penutup labu ukur. Tekan penutup labu ukur menggunakan jempol dan genggam leher labu ukur. Selanjutnya, balik dan goyangkan labu ukur seperti cara berikut agar larutan tercampur sempurna. Pipet skala digunakan untuk mengambil volume tertentu larutan dengan skala tertentu. Pipet volume atau pipet gondok digunakan untuk mengambil volume tertentu larutan dengan ketelitian yang lebih tinggi. Terdapat beberapa jenis ukuran, yaitu 10 ml, 25 ml, 50 ml, dan 100 ml. Sehingga, jika ingin mengambil volume tertentu dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi, kita bisa menggunakan pipet volume. Kemudian, ada karet penghisap atau disebut bulb, adalah alat yang digunakan bersama dengan pipet skala atau pipet volume untuk membantu dalam mengambil larutan. Ada 3 bagian dari karet penghisap, yaitu A atau aspirate untuk mengeluarkan angin yang terperangkap di dalam bola, S atau suction untuk menyedot cairan, dan E atau exhaust untuk mengeluarkan cairan. Beberapa alat tersebut dapat digunakan dengan cara berikut. Dalam mengambil zat cair, pipet skala atau pipet volume biasa digunakan bersama dengan karet penghisap. Pasang karet penghisap dan pipet volume seperti berikut. Pegang karet penghisap dan pipet volume dengan posisi seperti ini. Tekan A dan serentak kempeskan bola pada karet penghisap. Kemudian, untuk mengambil larutan, pipet volume harus berada di ujung gelas kimia yang berisi cairan agar tidak terjadi gelembung. Tekan S untuk menghisap larutan. Perlu diingat bahwa ketika larutan akan dihisap ke dalam pipet volume, jangan sampai larutan masuk ke dalam karet penghisap agar karet tidak rusak. Perhatikan tanda batas. Dilihat dari meniskus cekung sudah segaris dengan tanda batas. Angkat pipet volume. Tekan E untuk mengeluarkan larutan dari pipet volume. Sama halnya dalam penggunaan pipet skala, cara mengambil larutannya pun sama. Ingat, zat cair yang diambil harus mencapai garis nol pada pipet skala. Kemudian, keluarkan larutan dengan volume yang diinginkan. Erlenmeyer merupakan alat yang memiliki beberapa kegunaan, yaitu untuk mereaksikan larutan, melakukan titrasi, dan sebagai wadah untuk larutan yang akan digunakan. Terdapat beberapa jenis ukuran, yaitu 50 ml, 100 ml, 125 ml, 200 ml, 250 ml, dan 500 ml. Corong adalah alat bantu untuk menuang cairan dari wadah yang lebar ke wadah yang sempit. Buret berfungsi dalam pengambilan volume tertentu larutan dan digunakan dalam titrasi. Titrasi sendiri adalah analisis kuantitatif berdasarkan volume penetrasinya. Statif dan klem adalah alat bantu untuk menyangga dan menjepit alat tertentu. Berikut cara penggunaan beberapa alat tersebut. Untuk penggunaan buret, pertama jepit buret dengan klem yang sudah terhubung dengan statif dan pastikan keran buret tertutup dengan rapat dengan posisi seperti berikut. Kemudian letakkan alat-alat tersebut di tempat di mana posisi mulut buret sama dengan tinggi praktikan. Hal ini bertujuan agar memudahkan praktikan ketika ingin menuangkan larutan ke dalam buret. Selanjutnya, letakkan corong di atas buret dengan memberi jarak antara corong dengan mulut buret agar larutan lebih mudah mengalir ke dalam buret. Isi larutan hingga melebihi sedikit tanda batas. Buka keran buret sehingga larutan berkurang volumenya hingga batas yang ditentukan. Sekali lagi, perhatikan tanda batas. Dalam titrasi, cara menggunakan Erlenmeyer dan buret yang baik dan benar adalah seperti berikut. Leher Erlenmeyer dipegang erat menggunakan 3 jari dari tangan yang dominan yang dipakai oleh praktikan.
yaitu ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah dengan posisi seperti berikut. Kemudian, tangan yang berlawanan memegang keran buret dengan posisi jari seperti berikut. Ujung buret di bawah masuk di mulut Erlenmeyer sehingga cairan tidak keluar dari Erlenmeyer. Kemudian buka keran dan putar Erlenmeyer seperti posisi berikut. Kertas saring digunakan bersama dengan corong untuk menyaring dan memisahkan endapan dari cairannya. Botol semprot digunakan untuk membilas alat-alat dan menambah volume tertentu pelarut yang sama dengan botol tersebut. Di dalam botol semprot biasanya diisi dengan Aquades. Beberapa alat tersebut dapat kita gunakan sebagai berikut. Kertas saring dilipat dari ujung satu ke ujung lain sehingga terbentuk lipatan seperti berikut. Kemudian lipat lagi sehingga kertas saring membentuk siku-siku seperti berikut. Corong diletakkan di atas Erlenmeyer. Kertas saring kemudian diambil salah satu ujungnya dan kita buka kertas saring tersebut. Selanjutnya, letakkan kertas saring yang terbuka ke dalam corong dengan posisi seperti berikut. Setelah itu, bilas kertas saring tersebut dengan pelarut hingga kertas saring lengket dengan dinding corongnya. Dan kertas saring tersebut sudah bisa digunakan untuk menyaring endapan. Cawan Petri biasanya digunakan dalam menyimpan atau mereaksikan zat padatan. Cawan Petri juga banyak digunakan di lab mikrobiologi dalam pengembangbiakan sel bakteri. Terdiri dari satu paket, yaitu ada alas dan penutupnya. Lumpang dan alu adalah alat yang digunakan untuk menghaluskan atau menggerus zat padat. Perlu diperhatikan, dalam menghaluskan zat padat, alu tidak boleh ditumbuhkan ke lumpang dengan keras. Cukup tekan zat padat dengan alu dan putar seperti berikut hingga padatan menjadi halus. Kaca arloji adalah alat yang digunakan untuk wadah zat padat yang akan ditimbang dengan menggunakan neraca. Sendok spatula digunakan untuk mengambil zat padat tertentu. Dan neraca digunakan untuk menimbang zat. Beberapa alat tersebut dapat kita gunakan seperti berikut. Letakkan kaca arloji di atas neraca elektronik. Kemudian, ambil zat padat tertentu yang akan ditimbang menggunakan sendok spatula. Kemudian, letakkan zat padat tersebut di atas kaca arloji hingga massa tertentu yang telah ditentukan. Tabung reaksi merupakan alat yang digunakan sebagai tempat mereaksikan zat dalam jumlah sedikit. Rak tabung reaksi digunakan untuk menempatkan tabung reaksi. Penjepit tabung reaksi berfungsi untuk menjepit tabung reaksi pada saat pemanasan. Kawat mikrom digunakan dalam identifikasi warna nyala pada zat padat. Cawan porselen atau cawan penguap digunakan ketika ingin memanaskan zat padat atau menguapkan senyawa hidrat. Cawan krus digunakan ketika ingin memijarkan zat padat atau melakukan pemanasan dengan suhu yang sangat tinggi. Penjepit cawan adalah alat yang digunakan untuk membantu mengambil cawan penguap atau cawan krus yang telah dipanaskan. Kasa adalah alas yang digunakan untuk alat-alat tertentu pada saat pemanasan dan dipasang bersama dengan kaki tiga untuk menyangga alat-alat tersebut pada saat pemanasan. Pembakar spiritus adalah alat pemanas dengan bahan bakar spiritus atau metanol. Pada saat melakukan pemanasan dapat dilakukan hal berikut. Buka tutup pembakar spiritus, kemudian nyalakan korek api dan dekatkan pada sumbu, sehingga pembakar spiritus nyala. Jika ingin memanaskan zat di dalam tabung reaksi, maka harus menggunakan penjepit tabung reaksi seperti berikut. Dan perlu diperhatikan dalam pemanasannya, penjepit tabung reaksi dipegang dan digoyangkan dengan posisi seperti berikut. Setelah pemanasan, tabung reaksi disimpan di rak tabung reaksi. Kawat mikrom dipanaskan dengan cara berikut. Ketika ingin memanaskan zat padat yang ada di cawan penguap atau cawan krus, maka dilakukan hal seperti berikut. Siapkan kaki tiga, kasa, dan cawan penguap untuk pemanasan dengan posisi seperti berikut. Perlu diingat, setiap alat sudah harus terisi oleh zat yang ingin dipanaskan.
Tidak boleh memanaskan alat laboratorium tanpa ada zat di dalamnya. Setelah itu, ketika ingin menghentikan pemanasan, api yang masih menyala dipadamkan dengan cara menutup pembakar spiritus menggunakan penutupnya. Perlu diingat, tidak boleh meniup api yang menyala di sumbu pembakar spiritus. Magnetic stirrer atau pengaduk magnetik terdiri atas dua bagian, yaitu pengatur suhu yang digunakan ketika melakukan pemanasan dan pengatur kecepatan yang digunakan ketika melakukan pengadukan. Pengadukan dibantu dengan magnetic bar atau batang magnetik. Tabung Y adalah salah satu jenis tabung reaksi yang digunakan untuk mereaksikan zat dengan ukuran yang sedikit dan dilakukan pada sistem yang tertutup. Tabung U atau pipa U berfungsi untuk menghubungkan tabung reaksi dan sebagai media pemindah pada proses reaksi. Pipa U banyak digunakan dalam proses elektrolisis di dalam laboratorium kimia. Corong pisah adalah peralatan laboratorium yang digunakan pada proses pemisahan komponen dalam campuran antar dua fase pelarut. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Termometer dapat digunakan dengan cara berikut. Celupkan ujung termometer ke tengah wadah yang berisi larutan. Usahakan agar termometer tidak menyentuh dinding wadah. Stopwatch adalah alat yang digunakan untuk mengukur waktu. Stopwatch digunakan seperti berikut. Tekan pertama kali untuk memulai hitung waktu, tekan kedua kali untuk menghentikan hitungan, dan tekan ketiga kali untuk mengembalikan stopwatch ke keadaan semula. Sikat tabung digunakan ketika ingin membersihkan tabung reaksi atau tabung lain yang telah digunakan. Cara menggunakan sikat tabung seperti berikut. Setelah mengetahui berbagai alat yang ada di laboratorium kimia, selanjutnya kita perlu mengetahui pentingnya keselamatan kerja di laboratorium kimia. Pada dasarnya, keselamatan kerja di laboratorium kimia sangat bergantung pada praktikan. Siswa-siswi yang menjadi praktikan akan selalu diawasi oleh guru. Praktikan juga harus mengetahui teknis atau cara penggunaan alat laboratorium, mengetahui bahwa semua bahan kimia sifatnya berbahaya, mengetahui alat-alat keselamatan kerja dan fungsinya, serta mematuhi semua aturan di laboratorium. Apabila praktikan tidak mengetahui penggunaan alat, menggunakan bahan kimia dengan sembarangan, dan tidak mematuhi aturan, maka yang terjadi adalah kecelakaan kerja yang merugikan diri sendiri dan merugikan seluruh pihak. Oleh karena itu, pentingnya mengetahui keselamatan kerja mulai dari penggunaan alat, sifat bahan, alat keselamatan kerja, petunjuk khusus, dan aturan tertentu di laboratorium kimia. Yang wajib dipakai dan dibawa selama berada di laboratorium kimia adalah baju laboratorium untuk melindungi praktikan dari tumpahan zat berbahaya, sepatu tertutup untuk melindungi kaki praktikan dari tumpahan zat yang berbahaya, masker untuk menghindari gas atau uap dari zat yang mudah menguap agar tidak terhirup oleh praktikan. Sarung tangan diperlukan ketika praktikan akan mengambil zat-zat korosif dan iritan. Kacamata laboratorium atau Google Glass untuk melindungi mata praktikan dari percikan zat berbahaya. Sesuai wujud atau fasenya, zat di dalam laboratorium kimia memiliki wadah seperti berikut. Zat padat disimpan di dalam wadah berbahan kaca atau plastik, bergantung pada sifat zat padatnya. Zat cair disimpan di dalam botol berbahan kaca atau plastik, juga bergantung pada sifat zat cairnya. Dan zat gas disimpan dalam tabung bertekanan tinggi. Simbol bahaya bahan kimia dapat dilihat pada semua wadah zat di laboratorium kimia. Simbol bahaya bahan kimia secara umum dapat dilihat seperti berikut. Adapun petunjuk khusus di laboratorium kimia seperti berikut. Di atas meja kerja, cukup letakkan alat yang digunakan. Gunakan kacamata pengaman,
Perhatikan cara memanaskan cairan dalam tabung reaksi. Untuk perhatikan perempuan, ingat untuk selalu mengikat rambutnya. Arahkan mulut tabung yang sedang dipanaskan ke arah yang berlawanan dengan kita atau orang lain. Mulut tabung dapat diarahkan ke dinding atau tempat yang kosong. Jangan mencium bau gas secara langsung. Lakukan dengan mengipas-ngipaskan tangan ke arah hidung sampai bau tercium. Jika terjadi kecelakaan, misalnya botol pecah, segera memberitahu guru pembimbing. Jangan sembarangan membuang pecahan botol, terlebih jika ada zat yang tumpah. Jangan mengembalikan zat sisa ke dalam botol stok. Sediakan wadah, misalnya tabung reaksi, untuk mengumpulkan zat-zat sisa. Bereskan meja kerja setelah selesai percobaan. Limbah percobaan yang berupa zat padat seperti kertas lakmus atau kertas saring dapat dibuang di keranjang sampah. Limbah percobaan yang berupa cairan tidak beracun dapat dibuang ke wastafel dengan mengalirkan banyak air agar terjadi pengenceran. Untuk cairan yang beracun, sediakan botol bekas untuk penyimpanan. Simpan larutan air dan larutan senyawa organik di botol terpisah. Peraturan yang wajib dilaksanakan oleh praktikan ketika berada di laboratorium kimia yaitu: demikian materi tentang pengenalan laboratorium kimia dan keselamatan kerja. Semoga kita semua lebih sadar akan pentingnya penggunaan laboratorium dan keselamatan kerja di laboratorium kimia. Salam sehat dan semangat belajar!